Shalom saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan pagi, melanjutkan tentang pertumbuhan hidup. Hari ini mengenai pertumbuhan aspek intelektual. Saya ingat nasihat orang tua yang berkata, 做事要三思而后行, yaitu kalau mau melakukan sesuatu, pikirkan dulu 3 kali, baru lakukan. Ketahuilah, apapun keputusan hidup ini sangat erat kaitannya dengan apa yang kita pikirkan, dan pikiran kita juga dipengaruhi oleh kecerdasan yang berkaitan dengan pengetahuan kita, yaitu intelektual kita. Untuk itu, kita perlu mengembangkan kedewasaan intelektual yang bersifat Kristen dengan jalan memenuhi otak kita dengan pikiran-pikiran yang baik. Pikiran manusia merupakan pemberian yang indah dari Allah, namun betapa sulit mengendalikan pikiran. Mudah sekali membiarkan pikiran mengembara dan memikirkan pikiran yang tidak bersifat Kristen. Dalam 1 Petrus 1 ayat 13-15, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Filipi 4 ayat 8 juga, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat ini mengajarkan kita untuk berpikir yang positif. Dengan kata lain, jika terus-menerus memikirkan yang jahat adalah dosa, dan kita membentuk kehidupan kita dengan pemikiran, sikap, dan tindakan, dan menjadi watak sampai pada keputusan. Bagaimana kita dapat berpikir positif, yakni dengan mengisi otak kita dengan hal-hal yang baik. Perhatikanlah bacaan kita, tontonan kita, dan percakapan kita. Biasakanlah diri untuk suka membaca, itu sangat menolong dalam pertumbuhan intelektual kita. Membaca kisah-kisah, tokoh-tokoh, ya. Pertumbuhan dalam pengetahuan adalah salah satu ciri khas kehidupan rohani yang sehat. Perkembangan intelektual harus tetap berlangsung jika kita ingin menjadi saksi Tuhan yang berhasil, menjadi orang yang dapat menerima maupun memberikan kebenaran rohani. Perkembangan intelektual membawa kepuasan pribadi, inspirasi, dan kecakapan yang terus-menerus meningkat untuk hidup Kristiani. Otak itu seperti pisau yang semakin diasah semakin tajam. Kalau tidak diasah bisa menjadi tumpul dan karakter. Peribahasa yang berkata, 活到老学到老. Belajar itu tiada batasnya. Dalam segala usia, apalagi zaman sekarang, tersedia banyak sarana yang bisa menunjang kita belajar dengan baik. Binalah diri dengan suka membaca yang akan menolong kita bertumbuh secara intelektual. Jangan beralasan sudah tua, justru tua harus lebih banyak untuk membaca supaya tidak pikun, tetapi bisa bertambah hikmat dan kepandaian. Tuhan tolong kita punya semangat belajar dengan baik, seperti Petrus yang berkata, siapkan akal budimu. Artinya karena kecerdasan kita bisa waspada dalam segala hal, dan kita dimampukan untuk bersandar Tuhan, hidup sebagai anak-anak yang taat. Secara moral kita memiliki ketangguhan, juga mental yang sehat. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih untuk akal budi yang Tuhan berikan. Bahkan Tuhan juga menyediakan segala sarana untuk kami boleh belajar dengan baik, sehingga kami boleh ya Bapa dimampukan bisa mempunyai akal sehat untuk menjadi fitter dalam kehidupan untuk menimbang segala hal, dan kami boleh ambil keputusan dan bertindak yang benar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.